yang kaya, itu dunia, duitnya banyak. Itu dunia, istri yang cantik. Itu dunia, tampil menarik. Itu dunia. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Berbagilah kepada sesama, itu yang lebih mulia. Suami yang kaya, itu dunia, duitnya banyak. Itu dunia. 3 makanan penting yang ada saat sahur. Masker, hand sanitizer, sarung tangan. Tips agar tidak sembelit saat puasa. Gratis ongkir. 1 hari sampai barang bisa ditukar. Tips itu agar sahur tidak kesiangan. Kamar tidak ber-AC, tidur beralas tikar, tidak ada TV. Sampein kepriwe sih? Puasa-puasa nggak perkara baik. Kepriwe gimana maksudnya? Gua kan cuma lagi mau belanja, sekalian nyari-nyari kontrakan murah. Aja kayak kue lah. Nyong kan juga ingin puasa nih, Pol. Kok sesama penumpang dilarang saling mengganggu ya? Kecuali yang ngomong Bos Cakim, oke? Iya ya. Bener juga, Mot. Iyalah, Jakarta kan punya gue. Santai, santun, santuy. Pengen urip enak, kerja. Orang halal, orang kepenak ya. Tas dulu kita. Perasaan gue belum toto banget kayaknya. Tapi apa Cici mau sama gue? Pandai artis. Walaupun artis, tapi kalau orangnya kayak Mbak Cici asik ya Teh. Udah terkenal, baik hati, gak sombong lagi. Tete udah lama kenalnya? Itu teman Acakim sejak lama. Kenalnya ya pas kesini. Oh, kata Mamang nanti malam dia kesini lagi ya? Bilangnya begitu. Ntar malam tuh acaranya apaan sih Teh? Acara ngobrol sama ahlinya soal suasana keagamaan. Suasana keagamaan? Emang kenapa? Kayaknya biasa-biasa aja. Iya tuh Mang, ahlinya siapa aja? Ya, ntar juga pada tahu. Oh ya, ngomong-ngomong, si Comot sama Eko Ngana udah datang kan? Udah, tuh lagi nunggu di tangga. Sebenarnya gue juga pengen mudik juga tahu. Lah, Jakarta kan punya lo, Mot. Masa mudik? Emang arep mudik ning ndi sih? Iya, Jakarta emang punya gue. Tapi kan ibu gue tinggal di Lewiliang. Coba, bingung kan mudiknya? Apa? Kue hilang. Neng di kue isih neng Indonesia. Masih lah, malah ada istana presidennya segala. Emang kampung lo nggak ada? Jeneng istananya apa? Istana Presiden Bogor. Istana Presiden Bogor. Mau kemana lo Pak? Pakai. Enggak Pak Bos, nggak ada apa-apa. Ini biasa. Omong-omong pepesan kosong doang. Pepesan kosong lo omongin. Sini, gua kasih pepesan yang kagak kosong. Siap pakai. Saya juga siap Pak Bos. Karena ntar malam akan ada tamu istimewa. Keberadaan lo hari ini gue pisahin. Waduh, emangnya kenapa Pak Bos? Biar kerjaan cepet tuntas. Maksudnya kepriwe bapak kayak? Jadi gini, abis ini Mot, lo ikut gue. Nah lo kok ya bantu-bantu Nisa sama Firda buat beres-beres rumah. Sekaligus nyiapin buat buka puasa entar. Paham? Mang, katanya Pak Ustadz mau diundang. Astagfirullahaladzim, Mama hampir lupa. Yang ngundang si Suol aja, bocah suruhan online. Ntar Ustadznya Mamang telepon juga ya. Kalau warganya? Ya bolehlah 1-2 orang.
Capek gue pakai masker. Pengen juga kelihatan cakep. Kalau pakai masker udah bibirnya ditutup, napasnya ngap. Kapan selesainya nih corona? Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Firda. Ntar malam jadi nggak acaranya? Jadi Mbak, jam berapa mau kesini? Ini udah siap-siap. Cakim ada? Ya, baru aja jalan. Kemana? Bilangnya sih ke rumah Pak Lukman. Oh, ya udah deh. Habis ini gue jalan ya. Santai aja Mbak. Kan acaranya masih nanti malam. Ya nggak apa-apa. Daripada di rumah bengong sendirian bete, mendingan aku ke situ. Kan bisa bantu-bantu, ya. Bukan buat bantu-bantu rumah, tapi minta tolong panggilin Pak Ustadz ke rumahnya. Kata Mak, Pak Ustadz kenapa? Disuruh ikut di acara nanti malam. Kata Mak itu aja. Enggak, Pak RT sama beberapa tokoh masyarakat dipanggilin juga ya. Siap Teh. Yaudah, ini ongkosnya. Enggak Teh, kata Mak, ini ibadah. Lebih baik memberi daripada menerima. Oh, yaudah deh, makasih ya. Iya Teh, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus terang, Pak Lukman, Pak Kiai, ya, umat Islam, ya kudu terang hatinya. Nah, kita sekarang nih pengen dapat pencerahan bagaimana Idul Fitri dalam situasi yang kayak gini. Sekalian Pak Kiai, biar terjawab simpang siur omongan orang mengenai sholat Jumat nggak bisa, taraweh dilarang, sholat Id yang cuma setahun sekali juga, masa iya nggak bisa? Iya. Sekalian kampung halalnya Pak Lukman. Oh iya. Tenang dulu, santai. Menurut hemat saya nih, kita dengerin dulu nih dari Pak Lukman. Silakan Pak. Ya, ini sekaligus juga kita sampaikan ada kehadiran Pak Kiai Khalil ini tentang kampung kita ini, kampung halal ya. Kampung halal ini kan kampung yang memang sangat indah sekali. Ya, kemudian kita ini toleransi beragamanya dan tapi juga kegiatan agamanya sangat bagus. Ya, di sini juga ada makanan-makanan yang halal, ke warung-warung yang halal, kegiatan budaya masyarakatnya juga yang halal ya. Tapi kita juga tetap menjaga toleransi. Nah, di hari suci nanti Idul Fitri ini kan seperti Pak RT, Pak Ustadz tadi arahkan, ingin kita ini sholat Idul Fitri. Tapi kan kita juga harus tanya ahlinya untuk masalah itu ibadah ya. Tapi kalau kampungnya di sini, Pak Kiai, ini kampung halal. Tidak ada satupun di sini kecuali hanya makanan yang halal, kemudian juga perilaku halal, tapi kita juga toleransi terhadap sesama umat. Kira-kira begitu, ya kan? Begitu ya? Iya. Nah, kita udah dengerin nih apa kata Pak Lukman. Nah, sekarang giliran Kiai nih. Bagaimana warga nih ya bisa menyikapi sholat Id besok? Wes kagian takon, tapi sing sopan. Begini Pak Kiai, kita berdua boleh nanya gak Pak Kiai? Boleh, tapi nggak sekarang. Bukan gitu Pak Kiai? Ya, sebenarnya memang kita ini kangen rindu. Karena itu kan setahun sekali. Meskipun sunnah, karena cuma jarang-jarang, jadi pengen. Padahal ada yang wajib tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak gitu rindu karena setiap hari ada. Nah, tapi kan kondisi sekarang kita masih ada wabah COVID-19. Jadi kita harus mendahulukan untuk menolak keburukan menularnya dari wabah ini kepada yang lain. Jadi yang dilarang bukan sholatnya, bukan jumatannya, bukan tarawihnya, bukan idnya, yang dilarang berkerumunnya. Bisa nggak sholat id? Bisa. Tapi jangan berkerumun. Keluarga nih, ada yang jadi imam, ada baca khutbah, jadi di rumah. Apalagi sholatnya tidak harus di masjid,
Malah yang lebih bagus di lapangan kan biar syiar orang pada tahu, nih kita dalam keadaan kemenangan melawan hawa nafsu. Selama Ramadan kita sudah berpuasa dan kembali pada kefitrahan. Kita tampilkan depan orang banyak. Tapi sekarang kalau ditampilkan orang banyak, orang berkerumun kan mafsadah. Maka menolak mafsadah didahulukan dari maslahahnya kita silaturahim, kumpul-kumpul atau kita sholat id. Jadi warga besok karena kita ini masih belum selesai COVID-19, kita harus memotong mata rantai ini, sholat id di rumah masing-masing dulu. Tambahin duha. Biasa sholat duha enggak? Jangan-jangan nggak biasa sholat duha. Duha juga sunnah, nggak kalah sunnahnya dengan sholat Idul Fitri. Cuman menjadi lebih kangen karena setahun sekali. Lupa lagi berapa takbir. Itu karena sudah jelas karena jarang-jarang. Ya 7 yang pertama, 5 yang kedua. Tapi karena kita sekarang ada wabah begini, gak apa-apa, ikhlas. Tapi kita sudah dapat pahalanya sholat id sebagaimana biasa tahun-tahun yang lalu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau kita ini karena sakit, karena terserang wabah, karena perjalanan sehingga tidak sempat kita melaksanakan kebaikan. Padahal kita ini mulazamah selalu punya wadhifah, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang tahun-tahun lalu kita ke lapangan, ngajak anak-anak syiar kemenangan, kita kembali pada fitrah kita. Sekarang karena ada wabah, karena ada penyakit, kita nggak ke lapangan dan mungkin ada yang nggak pulang kampung. Mungkin nggak salam-salaman, ya harusnya salaman itu kan menggugurkan dosa kita. Sekarang nggak bisa lakukan, tidak bisa kita lakukan. Allah catat pahalanya seperti tahun-tahun yang lalu. Enak kan nggak ngerjain dapat pahalanya. Nggak kerja dapat honornya. Kan enak. Enak. Cuman kita kalau beragama jangan pakai nafsu. Pakainya pakai ilmu. Kalau pakai nafsu kan seakan-akan kalau kita kalau sengsara. Kalau kita ini kita gak usah takut sama COVID, copit tuh ngapain ditakutin? Takut sama Allah. Nggak bener. Copi itu makhluk Allah, Allah yang sudah perintahkan kita kalau ada ta'un fayamkusu fi baitihi atau fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu kana lahu mislu ajri syahidi. Kalau ada wabah COVID-19, kita tinggal di rumah nih. Karena Allah sabar, nggak ngeluh, tetap berusaha. Dan kita mengharap ridho Allah. Dan kita tahu takdir Allah kita tidak akan kena wabah COVID-19 kecuali Allah sudah catat di Lauh Mahfuz. Jadi satu sisi kita berupaya menghindar physical distancing, itu ada hadisnya. Tinggal di rumah ada hadisnya, sunnah Nabi. Tapi kita tahu di rumah, di luar tetap Allah yang menentukan kena COVID atau tidak. Jadi ada berusaha. Saat yang bersamaan kita serahkan pada takdir, Allah catat kita dapat pahalanya orang mati syahid. Jadi kita sudah dipastikan dengan cara iman begini, kalau mati sekarang mati syahid, mati nanti dapat pahalanya mati syahid. Udah membawa iman, rahmat bagi kita. Jadi nggak usah maksa, ikuti ulama. Jadi kalau nanti maksa, ditanya sama Allah, kamu ikut siapa? Menurut saya yang terbaik oleh ya Allah. Lah kamu ilmunya dari mana? Nggak bisa kan jawab. Tapi kalau nanti kamu kok nggak sholat id, kamu kok nggak jumatan, itu kata ke Khalil. Saya dipanggil mana Khalil? Gitu oleh Allah, aman. Ya begitu. Jadi kita butuh belajar kepada kiai, kepada ustadz, dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taatnya pada ulama yang mewarisi ilmu Nabi dan risalah Nabi, dan umaro yang tanggung jawab terhadap kehidupan kita. Gimana, masih mau sholat id apa enggak nih? Suami yang kaya itu dunia, duitnya banyak itu dunia. Istri yang cantik itu dunia, tampil menarik itu dunia. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Berbagilah kepada sesama.
Baru aja jalan. Suami yang kaya itu dunia, duitnya banyak itu dunia.